Assalamualaikum, всем привет sahabat Warok Muslim. Kalian semuanya apa kabar? Semoga baik-baik aja. Karena ada beberapa yang nanya ke aku gimana sih caranya untuk belajar di Rusia itu. Jadi aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kegelisahan kalian. Semoga kalian bisa mendapat jawaban dari situ. Dan by the way, aku juga hari ini mau masak sarapan khas Arab, khas Jordan. Karena suami aku mau sarapan Jordan, Arabic breakfast gitu. So, ikuti terus. Hai semuanya, guys, hari ini aku akan membuat video tentang bagaimana caranya belajar ke Rusia secara gratis. Yes, kalian nggak salah dengar, secara gratis. Jadi guys, ada beberapa yang dari kalian yang tanya ke aku, Kak, ada nggak ya cara belajar di Rusia secara gratis? Dan jawabannya aku tebak kalian pasti udah tahu. Ada dong, guys, dengan menggunakan beasiswa. Jadi guys, hari ini kita akan membahas 3 beasiswa untuk belajar di Rusia secara gratis. So, kalian harus nonton sampai habis biar nggak ketinggalan informasinya. Jadi guys, Rusia itu menyediakan beberapa beasiswa untuk mahasiswa internasional untuk belajar di Rusia secara gratis. Jadi biaya sekolah kita itu dibiayain semuanya secara gratis 100%. Aku akan membahas 3 beasiswa yang disediakan oleh Rusia untuk mahasiswa internasional secara gratis. Yang pertama ada beasiswa dari Skoltech University atau Universitas Skoltech. Universitas Skoltech menyediakan beasiswa secara gratis untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan program master degree dan PhD. Jadi guys, kalau kalian ingin melanjutkan 2 level studi ini, kalian bisa mendaftar di Skoltech University Scholarship. Skoltech University Scholarship juga menyediakan beberapa major atau jurusan yang bisa kalian ambil. Dan yang paling penting guys, beasiswa ini itu memberikan benefit untuk mahasiswa internasionalnya berupa biaya kuliah 100% gratis, biaya asuransi kesehatan, biaya mobilitas, serta biaya keperluan lainnya guys. Dokumen yang kalian perlu persiapkan itu generally, biasanya setiap beasiswa itu memerlukan form aplikasi yang kalian harus isi di website online-nya university tersebut, transkrip, ijazah, paspor, foto, dan juga biasanya kita diminta essay yang harus kita sediakan di aplikasi formnya itu. Dan yang paling penting guys, harus kalian ingat, kalau kita apply untuk visa di Rusia itu, kita harus menyediakan surat bebas dari HIV dan surat kesehatan. Jadi guys, untuk kelengkapannya kalian bisa cek di official website of the university. So, kalau kalian ingin melanjutkan ke Skoltech University, kalian bisa apply di Skoltech University official website. Beasiswa selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Open Doors Scholarship. Open Doors Scholarship ini tuh guys lumayan populer ya. Aku yakin pasti kalian banyak yang tahu tentang Open Doors Scholarship. Ini tuh beasiswa based on competition. Guys, kita kayak harus mengikuti kompetisi gitu dengan cara mengikuti ujian. Ada stage 1 sama stage 2. Aku udah apply guys beasiswa ini tahun kemarin, tapi aku nggak lulus karena aku nggak mengikuti stage 2 of the ujiannya. Jadi guys, basically kalau kita mau apply ke beasiswa ini itu juga mudah. Kita harus mengisi form online-nya itu. Habis itu kita harus mengikuti ujian. Nah, kalau misalkan kita lewat ujian di stage 1, kita mengikuti ujian stage 2. Kalau kita mengikuti ujian stage 2, kita akan dinyatakan lulus untuk beasiswa Open Doors ini guys. Menurut aku ujiannya itu guys enggak susah. Kenapa? Karena mereka akan menyediakan kayak referensi untuk kita belajar materinya di website tersebut per jurusan. Jadi sebelum kita mengikuti ujian ini, kita bisa mempersiapkan diri dulu untuk belajar materi apa aja yang akan dimasukkan nanti di dalam ujiannya. Dan ujiannya itu dalam bahasa Inggris. Yes, dalam bahasa Inggris. Jadi akan lebih mudah, bukan dalam bahasa Rusia. Dan manfaat beasiswa ini guys, kita akan dibebaskan biaya kuliah 100%, tapi guys kita harus menanggung beasiswa akomodasi dan travel. Tapi jangan khawatir guys, kenapa? Karena biaya akomodasi di sini tuh sangat-sangat super murah. Menurut aku itu bahkan salah satu paling termurah guys. Kawan aku guys ada yang bayar sebulan itu 1000 rubel atau sekitar 140 sampai 150 ribu, dan itu udah lengkap dengan semua fasilitasnya. Jadi guys, kalau misalkan kalian itu betul-betul mau kuliah di Rusia dan mengeluarkan sedikit
sedikit uang, yang mana itu sebagai usaha kita, kalian bisa daftar beasiswa ini guys. Dan menurut aku kalau emang kalian belajar dengan serius, kalian bisa lulus dan dapat beasiswa ini. Kalau misalnya kita lulus step 1 dan step 2, stage 1 dan stage 2, kita itu bisa masuk ke universitas pilihan kita tanpa ujian masuk. Jadi kayak kita lulus saja gitu universitas pilihan kita dan kita akan ditanggung biaya kuliah. Oke, yang ketiga guys, ada beasiswa study in Russia. Jadi study in Russia ini kalau aku nggak salah ini juga dari Government of Russia. Dan di sini kita bisa apply bachelor, master, sama PhD. Artinya sarjana, master, sama doktoral bisa apply beasiswa ini. Sistem beasiswa ini guys, itu tuh representatif per negara. Jadi artinya ketika kita apply beasiswa ini, aplikasi form kita itu akan dikirimkan ke representatif dari negara kita. Dan nanti kita akan diwawancarai oleh mereka. Dan yang bagusnya itu, wawancaranya itu dalam bahasa Indonesia guys. Tapi jangan takut, wawancaranya itu cuman tentang very basic, sangat dasar, dan mereka juga akan kasih tahu, mereka akan bantu kita dokumen apa aja yang belum kita lengkapi, sehingga kita harus melengkapi ketika kita nanti submit aplikasi ini. Itu study in Russia scholarship ini guys, dokumennya itu menurut aku sangat simple dan sangat mudah, karena yang perlu kita lakukan cuman kita ke official website-nya aja, dan kita melengkapi data diri kita, dan dokumen yang diminta itu termasuk paspor, ijazah, transkrip, surat kesehatan, surat bebas HIV, dan juga kita perlu menuliskan essay motivation gitu, dan kita juga menerangkan di situ kayak achievements yang udah kita capai selama kita belajar di level sebelumnya. Setelah kita mengisi semua form itu guys, kita akan diwawancara, nanti ada panggilan wawancara gitu. Kita akan dikirim secara personal message di WhatsApp untuk wawancara. Dan jangan takut guys, wawancaranya ini akan dalam bahasa Indonesia karena yang melakukan wawancaranya ini representatif dari negara kita sendiri. Wawancaranya ini sangat basic karena akan ditanyakan cuman simple question gitu tentang kenapa mau belajar di Rusia, dan yang paling penting mereka juga akan kasih tahu kepada kita tentang dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi atau yang belum lengkap atau yang kurang jelas, karena nanti guys ini sangat penting untuk kelulusan kita. Beasiswa ini guys akan menanggung biaya kuliah 100%, tapi mereka nggak menanggung biaya akomodasi dan biaya travel kita, jadi kita harus tanggung sendiri. Jadi guys, menurut aku itu kayak sebagai usaha kita, kok emang kita mau betul-betul belajar di Rusia gitu kan, dan itu juga kayak cuman pertama aja gitu kita tanggung travel mungkin yang lumayan mahal, kita tanggung itu guys, dan akomodasi dan biaya hidup. Kalian harus tahu guys, menurut aku biaya hidup di sini itu kurang lebih kayak Indonesia, nggak begitu mahal, dan juga biaya akomodasi. Biaya asrama di sini itu guys, kawan aku sekarang itu bahkan ada yang bayar cuman sekitar 150.000 per bulannya, dan itu udah lengkap isi kamarnya itu ada kulkas, ada kamar mandi, ada semuanya di dalam kamar. Aku punya beberapa kawan yang mereka itu lulus beasiswa study in Russia ini dari negara mereka, ada yang lulus dari Palestina, ada yang dari India, dan mereka itu setiap bulannya dikasih uang jajan sekitar $100, dan $100 itu sekitar 1.500.000-an gitu ya kalau nggak salah aku, dan itu sangat cukup untuk membiayai akomodasi dan juga untuk biaya hidup. Dan guys, kalian juga jangan khawatir kalau misalkan kita di sini itu udah terdaftar di bachelor, master, atau PhD atau level untuk studi, kita itu bisa bekerja part time. Jadi itu sangat bisa membantu kita untuk membiayai biaya hidup kita di sini. So guys, itu adalah rangkuman 3 beasiswa yang bisa kalian daftar untuk belajar gratis di Rusia. Jadi guys, aku akan meletakkan official link untuk setiap beasiswa di description box. Kalian bisa cek. Dan kalau misalkan beasiswanya udah dibuka, kalian bisa langsung daftar, karena menurut aku ini kesempatan yang harus kalian coba karena nggak begitu sulit amat. Jadi menurut aku kalau emang kalian betul-betul ada usaha kemauan untuk belajar di Rusia, aku yakin 100% kalian pasti bisa. And I think that's all guys. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang beasiswa di Rusia atau beasiswa di luar negeri lainnya, just comment in the box below dan aku akan lihat komen kalian guys. Hi guys,
Hari ini aku mau tunjukin ke kalian gimana makan pagi orang Arab di rumah itu biasanya gimana sih gitu. Kalau misalkan kita kan biasa makan nasi atau makan gorengan, nasi gurih itu kan. Kalau misalkan di sini itu 100% beda guys, karena orang ini nggak makan nasi pas pagi, makannya itu roti. Dan aku sekarang mau buat dan tunjukin ke kalian apa aja sih makanan orang ini. Jadi rotinya itu guys biasa di stok di freezer gitu, dan kita nanti panasin di atas kompor. Jadi aku mau ambil rotinya dulu. Gini rotinya guys, jadi beli banyak gitu, habis itu di stok di freezer, pas mau breakfast tinggal dipanasin. Nah, ada ini juga guys, dia itu kayak daging kering gitu, biasa orang tuh makan gini aja atau dimasak pakai telur. Aku hari ini juga mau buat ini guys, jadi dia kayak apa ya, sambal tomat gitu, tomatnya dimasak lebih banyak, memang tomat aja sih, kayak tomat dimasak sama cabai sama bawang putih gitu, tapi tomatnya itu banyak, kayak 2 gitu, dan nanti dia dimakan sama roti jadi kayak sambal gitulah pokoknya. Ini tuh by the way makanan kesukaan raja di sini guys, kalian lihat gimana jadinya, dan buatnya itu super sangat simple. Tomatnya gini guys, kita potong-potong aja gitu, asal tomat aja sama minyak, habis itu kita tambah bawang putih dan sama cabai. Udah gitu aja, dan ini tuh harus di api kecil, kita tunggu dia sampai masak biar tomatnya itu rasanya manis. Sambil tunggu si tomat tadi, aku mau masak telur sekarang. Terus dagingnya, dan orang Arab suka makan gini aja. Ini tuh daging kayak mentah gitu, habis itu ditaruh bumbu-bumbu kayak dijemur gitulah. Dan aku mau masak pakai telur, tapi dia harus di shred dulu biar kecil-kecil gitu. Masak aja bentar. Sambil nunggu guys, kita buat salad. This is our favorite. Timun sama jambu kristal, habis itu sama daun sop sedikit. Jeruk nipis, garam, gitu aja sih. Ini udah siap telurnya. What you were saying about this? This food is our king's favorite food. Dibilang sama Timo, ini makanan favorit rajanya di sini, Raja Jordan. Itu kita mau grill keju ini guys. Jadi ini tuh keju, tapi dia kayak di apa namanya ya? Digoreng gitu. Bukan digoreng sih, taruh aja di atas api gitu, minyaknya sedikit. Ini bekas telur tadi. Kita taruh aja gitu sampai dia kecoklatan. Ini dia, tinggal tambah jeruk nipis sama salad dressing. Oke. Jadi dia warnanya harus gini guys, biar dia tuh kayak crunchy gitu. Ini dia udah jadi guys, jadi gini biasa breakfastnya orang Arab. Right Mo? Rotinya ini dari freezer tadi kita panasin di api gitu gini, bolak-balik bentar aja. Biasanya ada telur, little salad. Ini sama what it called? The tomato one. Light tomato. Kayak tomat. Fried tomato. Yeah. Tomat goreng. Tomat goreng namanya. Tapi dia nggak goreng kering gitu guys. Bisa jadi nanti kayak saus gitu untuk si roti tadi. Dan ini this is turkey. This is what it called, the dry meat. Turkey, and this is I don't know, dried meat. Ini daging kering, keju asin, sama keju bakar, itulah. Ini jadi ini dia biasa makanan orang Arab kalau pagi. Satu lagi minumannya itu teh, tea right? Only tea in the morning. Yeah. Kalau pagi itu cuman teh aja. Jangan lupa pakai plastik ini guys. Jadi makannya itu roti ini. Roti gini guys, bisa kita ambil si tomat tadi, dia jadi kayak sausnya gitu. Udah deh, turkey, telur, sama tomat, and then buat sandwich. Setelah roti aku makan ini. Orang tuh selalu guys, selalu hampir di setiap makanan itu pagi siang sore pasti ada saladnya. Dan simple dan enak, kita bahan-bahannya juga pasti ada. Ini tuh aku tambahin keju, turkey, sama salad dressing.
World Muslim, terima kasih sudah mengikuti perjalananku hari ini dan juga mendengarkan sharing-sharing aku tentang gimana caranya belajar di Rusia. Semoga info ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk ikuti terus perjalanan aku dan suami aku selama di Rusia. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye, baka-baka.